Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan soal KSNP Kimia tahun 2020, ini yang part ke-13 ya. Di sini saya punya soal organik ya. Dikatakan di sini spesi berikut yang bertindak atau yang bisa bertindak sebagai nukleofil adalah eh, mungkin saya tambahkan ya. Di sini saya akan jelaskan tentang yang pertama itu apa itu nukleofilik. Nah, yang kedua itu eh, elektrofilik. Yang ketiga itu ada radikal bebas ya. Nah, ini sering dibahas di organik juga ya. Nah, reaksinya itu yang agennya itu siapa, nukleofil, elektrofil, atau radikal bebas ya. Oke. Pertama, saya akan jelaskan nukleofil dulu ya, sekaligus kita bahas soal ini. Oke, ini apa itu nukleofilik? Oke. Fil. Nah, pertama, ciri suatu senyawa atau spesi bertindak sebagai nukleofil adalah yang pertama dia itu paling mudah ya. Paling mudah dia bermuatan negatif. Oke. Kenapa? Karena nukleofil itu adalah spesi yang memiliki pasangan elektron bebas. Elektron bebas. Nah, meskipun ya ada yang nukleofil yang bermuatan positif juga ada ya, tapi nanti kita bahas itu ya. Nah, di sini saya tunjukkan ya. Tapi itu sangat lemah sekali ya. Bahkan dikatakan dia itu bukan nukleofil. Oke, syarat yang kedua itu yang tadi ya, yang itu punya PEB gitu kan ya. Oke. Dan biasanya dia itu bermuatan negatif. Nah, yang ketiga itu dia kenapa dikatakan nukleofil? Nah, dia itu suka terhadap nukleus ya. Nah, dari definisinya juga sudah jelas ya. Atau inti ya. Yang bermuatan positif. Jadi dia itu akan menyerang spesi yang bermuatan positif. Kayak gitu ya. Nah, ini. Bagaimana cara kita tahu spesi itu bertindak sebagai nukleofil? Sebetulnya kalian perlu memahami bentuk molekul yang kalian pelajari di kelas 10 ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita cek yang pertama, kita punya ACH3O+. Oke, CH3O+. CH3 3 kali O+. Dia bermuatan positif, ya. Apakah dia punya PEB? Punya ya, tapi ini sangat lemah sekali. Oke, berarti dia tidak bisa bertindak sebagai nukleofil. Dia lebih bertindak sebagai elektrofil. Oke, ya itu kebalikan nukleofil itu ya. Oke. Yang kedua ada CH3. CH3. Nah, saya jelaskan kenapa dia itu punya PEB. Nanti saya punya soal yang lain ya. Oke, ini CH3 3B. Nah, kenapa ini bukan nukleofil? Nah, ini bukan ya. Karena kalau kita cek dari bentuk molekulnya atau struktur Lewisnya ya, kok C, saya kok nulis C ya. Ini B itu kan dia tangannya 3 atau elektron valensnya 3. Berarti dia cuma bisa mengikat CH3 3 kan ya. Dia tidak memiliki pasangan elektron bebas satupun. Oke. Berarti dia tidak bertindak sebagai elektrofil ya. Yang ketiga ada
Ini saya aneh ya. Ini C ini adalah CH3 3 kali ya. Ini saya nggak paham nih maksudnya apa ya. Mungkin ini dia itu CH3 3 kali CH mungkin ya. Nah, ini mungkin ya. Oke. Ini tidak punya PB juga karena kalau digambarkan struktur Lewesnya seperti ini. CH3 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 seperti itu. Oke, paham maksudnya? Oke, ini tidak ada PB. Yang keempat D ya, ini ada CH3N. Nah, kita tahu N itu tangannya atau elektron valensinya itu ada 5. Oke, berarti 3 dipakai berikatan bersama CH3. Oke. Yang sisanya atau 2 lagi, nah dia itu nganggur ya, atau bertindak sebagai PEB. Nah, ini bisa bertindak sebagai nukleofil. Berarti jawabannya itu D. Oke. Oke, ini D ya jawabannya. Oke, bisa bertindak sebagai nukleofil. Yang E itu bermuatan positif. Dia tidak bisa bertindak sebagai nukleofil. Dia lebih ke elektrofil. Oke. Terus apa sih elektrofil? Tadi sudah saya sebutkan sekilas ya. Apa itu elektrofil? Yang kedua itu elektrofil dari definisinya aja dia itu suka terhadap elektron ya. Oke, artinya dia suka terhadap spesies yang bermuatan negatif. Kebalikan dari si nukleofil ya. Bermuatan negatif. Contoh dari elektrofil itu adalah misalkan saya punya misalkan atom Al ya. Oke, ini Al 3+. Nah, dia untuk oktet dia butuh 3 elektron lagi ya. Maka dia itu suka dengan spesies yang bermuatan negatif atau nukleofil. Misalkan dia itu suka dengan OH- ya. Ini adalah nukleofil OH- itu ya, karena si O-nya itu memiliki pasangan elektron bebas, ada 3 ya. Nah, yaitu akan bereaksi dengan Al menjadi AlOH 3 kali. Nah, itu simpelnya definisi dari elektrofil. Yang ketiga, radikal bebas ya. Oke, radikal bebas. Oke, apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu secara definisi dia itu adalah spesies yang memiliki satu atom tak berpasangan, atau yang sendiri ya, tak berpasangan. Oke. Contoh, misalkan contoh sederhana, misalkan saya punya Cl2. Oke. Cl2 itu saya gambarinnya kayak gini deh. Cl2-nya. Kan ini Cl, dia itu berbagi satu elektron ya, satu elektron, oke. Ketika dia putus keikatannya Cl2 ini, dia kan jadi kayak gini kan ya, Cl. Set. Nah, ini saya gambarin lah. Ini yang berpasangannya kayak gini misalkan ya. Nah, dia kan 7 ya, berarti ada satu elektron yang tak berpasangan. Nah, ini yang kita sebut dengan radikal bebas. Berarti di sini ada 2 ya. Cl. Nah, oke. Oke, ini adalah radikal bebas. Di dunia organik disebutnya radikal bebas. Bagaimana dengan suatu alkil? Nah, ada ya, alkil itu adalah radikal bebas. Contoh,
saya punya CH4, ketika dia kehilangan satu H, dia akan jadi radikal bebas. CH4 kan metana ya. Oke, ini adalah H, Ini ada, dia cuma satu atom tak berpasangan. Kayak gitu. Nah, ini adalah radikal bebas. Nah, ini disebut radikal bebasnya itu primer ya, atau alkil primer. Oke. Nah, yang selanjutnya dia itu ada kayak radikal bebas kayak gini juga ya. Oke, sorry, yang tadi nggak primer. Ini yang primer ya. Oke, ini yang ini bukan primer, yang ini yang primer ya. Nah, ini mengikat C lagi, misalkan ini CH3 gitu kan ya. Nah, ini adalah radikal bebas juga. Oke. Saya juga punya ini, misalkan C ini radikal bebas juga, ini radikal bebas, ini CH3 misalkan ya. Ini CH3. Nah, ini radikal bebas juga ya. Terakhir itu, nah ini tersier. Ini CH3, 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 kayak gini ya. Nah, kalau ditanya siapa yang paling stabil di antara radikal bebas ini, yang paling stabil adalah yang tersier ini. Oke, berarti kita kasih tanda ya. C4 kurang stabil dibanding yang ini ya, primer. Dan yang paling stabil itu adalah yang tersier. Itu adalah nukleofil, elektrofil, dan radikal bebas. Oke, silakan kalian catat, ingat ya. Kali aja ada ya, atau bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.